Sobat Karantina, bertemu lagi kita dalam Kitalk Karantina Denpasar bersama saya Hairunisa Syahdu sebagai host acara ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang expert dari karantina tumbuhan. Setelah kemarin sudah dibahas mengenai tindakan karantina hewan, kali ini kita akan membahas karantina tumbuhan dengan tamu expert kita yaitu Ibu Putu Sinta Devi. Halo Sobat Karantina, perkenalkan nama saya Putu Sinta Devi, biasa dipanggil Sinta. Sehari-hari saya sebagai analis perkarantina tumbuhan dan juga sebagai PLT, subkoordinator karantina tumbuhan. Mungkin segitu aja ya perkenalannya, silakan. Oke, dan kali ini Bu, kita tuh pengen mengulik ya masalah pertanian, terutama masalah di karantina tumbuhan sendiri nih. Nah, kan karantina tumbuhan itu kebanyakan mengurusi tentang lalu lintas ekspor, impor maupun antar area. Nah, untuk komoditas unggulan sendiri nih di Bali ini apa sih komoditas unggulan dari sektor tumbuhan? Baik, oke. Jadi kalau dari Bali ini memiliki beberapa komoditas unggulan yang sering dilalu lintaskan. Jadi baik ada dari komoditas perkebunan maupun hortikultura. Jadi contohnya ada manggis, kemudian ada vanila, ada kopi, ada kakao, buah salak dan juga buah naga. Jadi itu beberapa produk-produk unggulan yang dilalu lintaskan dari Bali. Oke, produk unggulannya banyak ya ternyata ya. Lumayan. Ya. Kalau untuk ekspor sendiri nih, untuk yang tertingginya apa Bu biasanya? Oke, kalau saat ini nih lagi sangat tinggi banget jumlah ekspornya itu buah manggis ke Cina. Oh, manggis ya. Iya, jadi semua produk yang tadi saya sebutkan itu komoditas-komoditas dari Bali yang diekspor. Jadi yang paling tinggi saat ini manggis, kemudian vanila juga banyak, kopi, kakao, dan juga ada bunga potong. Bunga potong juga sebagai komoditas ekspor yang lumayan tinggi dari Bali. Iya. Oh gitu ya Bu. Kalau seumpama nih negara tujuannya nih mana aja dan gimana caranya untuk ekspornya itu kan ada yang partai besar, partai kecil. Nah gimana cara ekspor untuk komoditas-komoditas tersebut nih, kan banyak teman-teman yang pengen ekspor. Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan di sini. Oke, baik, kalau untuk ekspor itu persyaratan ekspor untuk karantina itu pada dasarnya ada 3. Yang pertama dilaporkan ke petugas karantina, kemudian melalui pintu pemasukan dan pengeluaran yang sudah ditetapkan dan memiliki sertifikat karantina. Nah, kemudian untuk persyaratan per komoditas dan masing-masing negara itu memang berbeda-beda. Contohnya untuk komoditas yang sekarang lagi tren, lagi tinggi, itu adalah komoditas manggis tujuan Cina. Nah, Cina ini punya protokol sendiri untuk ekspor ke sana. Jadi eksportir yang akan melakukan ekspor ke Cina itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah mereka tetapkan di protokol itu. Beda lagi contohnya untuk komoditas yang lain. Kalau untuk bunga potong kebanyakan itu satu tujuan itu ke Timor Leste. Kemudian untuk kopi beda negara nanti akan ada persyaratan negara tujuan. Pada dasarnya untuk ekspor kita juga harus memenuhi persyaratan negara tujuan, tergantung komoditasnya juga dan protokol yang ditetapkan oleh negara tersebut. Nah kalau untuk implikasinya nih ketika kita nggak memenuhi persyaratan negara tujuan itu apa Bu? Baik, ini penting banget ya Sobat Karantina untuk memenuhi persyaratan negara tujuan. Contohnya untuk ekspor manggis ke Cina, jadi kita harus mengikuti protokolnya. Salah satunya memiliki kebun registrasi, packing house yang terregistrasi, kemudian sampling oleh petugas karantina sampai penerbitan sertifikat. Dan mereka juga punya OPT target. Jadi di sana nggak boleh ada, contohnya kutu putih nggak boleh ada di sana dan ada 17 OPT yang harus dicegah. Kalau ternyata ekspor kita ini tidak memenuhi persyaratan negara tujuan, bisa
dimungkinkan produk kita di sana ditolak, dikembalikan ke negara kita, atau bahkan dimusnahkan di negara tujuan. Dan selain itu, dampaknya adalah Indonesia mendapatkan notification non compliant dari negara tujuan, dan ini sangat akan berdampak ke ekspor kita selanjutnya. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Berarti kalau untuk ekspor itu contoh nih dari kopi, manggis, vanili dan sebagainya itu harus ada pengujian lab juga ya? Betul. Jadi untuk kita melakukan pemeriksaan, kita membutuhkan pemeriksaan kesehatan juga setelah pemeriksaan fisik. Administrasi fisik kita memerlukan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung keputusan kita, keputusan produk ini bisa dikirim atau tidak. Jadi contohnya seperti ekspor tanaman hias dari Bali, itu kita uji laboratorium dulu, kita pastikan tidak ada serangga dan nematoda yang ada di sana, baru kita nyatakan sehat, kemudian baru bisa kita kirim. Begitu juga untuk komoditas lain, contohnya seperti kopi. Kopi masih kita lakukan pengujian laboratorium untuk yang green bean, untuk untuk biji mentahnya. Jadi masih dimungkinkan di dalam kopi tersebut ada serangga yang masih bisa mungkin di dalam kopi tersebut. Jadi kita uji dulu, kalau memang kita nyatakan itu sudah sehat, tidak ada OPT yang terikut di dalam komoditas tersebut, baru bisa kita bebaskan. Oke. Ya. Lalu selain itu kan itu untuk target OPT-nya ya, OPTK-nya. Nah, kalau untuk selain target OPTK ada nggak sih Bu persyaratan lain? Contoh nih kalau kopi seumpama ada nggak persyaratan lain? Iya betul. Jadi selain OPT, negara-negara tujuan ini ada yang mempersyaratkan terkait dengan food safety. Jadi mempersyaratkan tentang cemaran. Jadi komoditas yang akan dikirim itu mereka punya standar untuk food safety-nya. Contohnya kopi, mereka mempersyaratkan untuk negara tujuan Jepang harus bebas dari cemaran isoprokap dengan MRL 0,01 ppm seperti itu. Nanti untuk Eropa berbeda lagi. Jadi tidak hanya OPT yang dicegah, tetapi sekarang sudah mulai ke keamanan pangan. Oke, baiklah. Berarti sebenarnya kalau kita bisa memenuhi persyaratan negara tujuan itu bagus banget ya untuk ekspor kita ya. Betul. Oke. Jadi persyaratan karantina dipenuhi dengan memenuhi persyaratan negara tujuan juga. Nah, ini Bu, ada pertanyaan saya lagi nih. Jadi kan kalau mau ekspor nih, contohnya ekspor kopi, itu kan ada pemeriksaannya katanya kan, pemeriksaan fisik nih. Nah selain itu, apalagi sih pemeriksaannya, atau mungkin Ibu bisa jelasin alur proses untuk ekspor tuh kayak gimana, terutama untuk kopi nih yang banyak diekspor oleh teman-teman. Oke, baik, ini contohnya kopi ya. Jadi pertama pengguna jasanya itu kita cek pemeriksaan administrasi dulu, kemudian pemeriksaan fisik. Dan pada saat itu petugas karantina itu akan mengambil sampel. Kemudian sampel akan kita bawa ke laboratorium. Nah, kita uji di laboratorium. Apakah di kopi mentah ini biji kopinya masih terbawa nggak serangga? Karena biasanya ada lubang-lubang di biji kopinya itu masih memungkinkan di dalamnya masih ada serangga hidup gitu. Jadi setelah kita nyatakan, kita lakukan uji di laboratorium dan kita nyatakan bahwa itu memang sudah sehat, tidak ada OPT yang terbawa, baru kita bisa terbitkan sertifikat seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Lalu kalau untuk pengujian apa tadi Bu, serangga ya? Iya, pengujian serangga tadi itu dilakukan di mana, karantina apa punya tempat untuk pengujiannya tadi? Iya, betul. Jadi karantina tumbuhan ini Mbak, kita punya laboratorium. Laboratorium kita ini juga sudah terakreditasi ISO 17025, sudah berstandar. Jadi kita punya ruang lingkup pengujian itu ada 9, jadi lumayan banyak. Ada alat buah, kemudian untuk target bakteri, virus, dan cendawan. Jadi kita lakukan pengujian di dalam laboratorium kita, dan di situ nanti akan diuji tergantung dengan target ujinya. Kalau khusus untuk kopi, tadi kita lakukan pengujian laboratorium pengujian serangga di laboratorium entomologi kita. Jadi laboratorium kami itu punya
laboratorium entomologi, parasitologi, kemudian ada mikologi, ada virologi, bakteriologi, dan juga kita punya biomolekuler. Jadi kita udah bisa itu melakukan pengujian yang menggunakan DNA gitu. Jadi untuk kopi kita masuk ke entomologi. Kalau sudah kita nyatakan sehat, tidak ada OPT yang terbawa di dalam biji kopi, baru kita bisa bebaskan dan terbitkan sertifikat karantina. Oke. Satu lagi nih Bu, pertanyaan terakhir. Tadi kan harus memenuhi semua persyaratan kan. Nah, seumpama tidak memenuhi, kan tadi ada namanya notification of apa tadi Bu? Notification non compliance. Notification of compliance tadi itu tuh sebenarnya apa sih, maksudnya kalau teman-teman yang masyarakat pengen tahu tuh apa sebenarnya itu? Baik. Jadi notification non compliance itu komplain gitu. Jadi keluhan dari negara tujuan bahwa komoditas ekspor yang kita kirim ke negaranya itu tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai, misalnya masuk ditemukan OPT di dalamnya, jadi negara tujuan bisa komplain ke negara kita. Seperti itu ya. Oke. Berarti benar-benar ya concern banget nih masalah ekspor dan impor juga antar area yang dilakukan oleh karantina ini ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama. Jadi sobat karantina mungkin bisa dinotis sedikit. Kalau teman-teman atau masyarakat mau ekspor walaupun tentengan sekalipun, jangan lupa untuk lapor karantina supaya ekspor berjalan dengan lancar. Terima kasih.